Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Kalian kemarin sudah membaca modul dan mempelajarinya. Sekarang guru akan menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Termasuk rukun iman berapa ya? Oke. Tentu masih ingat karena dulu di SD TK sudah pernah, dan di semester awal juga guru sudah sampaikan rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah dan kepada malaikat kemarin sudah dibahas di kelas 7. Untuk kelas 8 ini iman kepada kitab Allah, dan nanti di semester 2 beriman kepada Rasul Allah. Sedangkan pada hari akhir dan juga qadar dan qadar itu akan kita bahas di kelas 9. Oke. Pengertian iman kepada kitab Allah. Menurut bahasa, kitab itu artinya buku, sedangkan iman itu percaya atau meyakini, ya, membenarkan. Dengan secara istilah, pengertian iman kepada kitab Allah artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengertian kitab dan suhuf. Nah, ini juga suhuf. Ada yang pernah dengar? Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan juga pedoman hidup. Suhuf itu juga wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah, sedangkan perbedaannya adalah isi kitab lebih lengkap daripada suhuf, ya, karena suhuf itu berupa lembaran-lembaran, ya, dan terpisah. Sedangkan kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Nah, suhuf itu banyak itu kalau dulu menulis di pelepah pohon kurma. Dulu belum ada kertas seperti sekarang ini, ya. Next, kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan suhuf firman Allah kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain, ya. Kalau tidak artinya fardu ain, coba nanti search Google. Orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dapat dianggap dengan murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Jelas kenapa? Karena dia tidak berpedoman pada Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya. Jadi bisa dikatakan sebagai murtad. Hati-hati ya, yang Al-Qurannya tidak pernah tersentuh. Ayo. Suhuf. Ada 4 nabi yang menerima suhuf dari Allah. Yang pertama ada Nabi Idris, menerima sebanyak 30 suhuf. Kemudian Nabi Syis menerima sejumlah 50 suhuf. Dan juga Nabi Ibrahim, juga Nabi Musa, masing-masing menerima 10 suhuf atau lembar. Dalilnya terdapat dalam surat Al-A'la. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan juga Musa. Maksudnya adalah suhuf, ya. Fungsi diturunkannya kitab
itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Oke, ada 4 kitab ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Periodisasi kitab-kitab. Pertama, kitab Taurat itu diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Sedangkan kitab Zabur itu diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Sedangkan Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu antara 611 sampai 632 Masehi. Belum lahir ya. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat, dari bahasa Torah atau artinya instruksi. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai, itu Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Kitab Taurat ini berbahasa Ibrani. Kalau mau tahu bahasa Ibrani seperti apa, boleh nanti search di YouTube. Semenanjung Sinai adalah sebuah wilayah yang berada di negara Mesir, terletak antara benua Afrika dan Asia, sekitar 450 km dari ibu kota Kairo. Pasti belum ada yang pernah ke sana ya, sama. Kitab Taurat juga disebut sebagai the Ten Commandments. Sudah berkali-kali mengajar, tapi untuk bahasa ini susah sekali ya. The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan Allah ya. 10 firman Allah. Apa itu 10? Ya, nanti ada pembahasannya. Kitab Taurat itu diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 2 dan Al-Maidah ayat 44. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Yang kedua, Quran surat Al-Maidah ayat 44, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Penjelasan lain dalam Al-Quran terdapat Quran surat Al-Mu'minun ayat 23, wa laqad atayna Musal kitaba la'annahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kandungan kitab Taurat, ya, seperti tadi dijelaskan di awal, the Ten Commandments atau 10 perintah, 10 syariat. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. 2, menyebut nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, supaya mensucikan hari Sabtu, Sabat, karena orang zaman dulu itu sejarahnya panjang. Next, lain kali kita akan cerita. Yang keempat, menghormati kedua orang tua. Yang kelima, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang keenam, larangan berbuat zina atau cabul. Yang ketujuh, larangan mencuri. 8, larangan berdusta atau menjadi saksi palsu. 9, larangan berkeinginan berbuat cabul. 10, larangan mengambil hak orang lain. Kalau bisa ini 10 dihafalkan ya. Kalau kita tidak pandemi, sudah jelas ini menjadi materi yang favorit di kelas. Yang kedua, kitab Zabur berasal dari bahasa Arab, artinya Mazmur atau
kalau menggunakan bahasa Ibrani artinya lagu atau musik ya, karena kitab Zabur ini berisi tentang nyanyi-nyanyian dan puji-pujian bagi Allah. Kitab Zabur berisi 150 surah yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem, berbahasa Kibti, berisi nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa-doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Mudah untuk dipelajari. Kalau Taurat itu berisi perintah, Zabur itu nyanyi-nyanyian. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 55. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas bagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Subhanallah, alhamdulillah. Yang ketiga adalah kitab Injil. Secara bahasa, Injil artinya pengabaran yang baik atau kabar gembira. Why? Ya, kenapa dikatakan kabar gembira? Karena kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa di Yerusalem dengan bahasa Suryani ya, ini salah ketik, untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Suryani ya, bukan Ibrani. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Maryam. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Ya, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nantinya kitab Injil ini yang dijadikan orang-orang sekarang Kristen dan Katolik ya, tapi itu berbeda. Secara umum, kitab Injil itu berisi tentang satu, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kenapa kitab Injil dikatakan sebagai diartikan sebagai kabar gembira ya, karena menjelaskan datangnya Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's right. Kitab Injil sekarang itu berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang itu disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas, yang ajarannya Yesus tidak disalib, dan yang disalib adalah Yudas Iskariot. Yesus bukan anak Tuhan tetapi Rasul Allah. Putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Itu kitab Injil yang mendekati Injilnya Nabi Isa. Jadi kenapa ada Injil Barnabas, Injil Lukas, Yahya? Karena ketika sebelum Nabi Isa diangkat ke langit tertinggi oleh Allah dan si Yudas itu dipenggal kepalanya, disalib, itu ketika itu terjadi di rumah Nabi Isa ya. Ada 12 pengikut Nabi Isa, namanya adalah kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun ini adalah 12 pengikut setianya Nabi Isa ya. Ada Barnabas, ada Filipus ya, dan lain-lain, termasuk Yudas Iskariot. Ketika itu Yudas itu adalah pemuda, paling muda sendiri ya, terbilang masih kecil menuju muda ya.
piye lek gambar ya seperti itulah. Nah itu dari 12 pengikut itu ditunjuk, tidak ada yang mau dan yang mau mukanya semuanya diserupakan oleh Nabi Isa adalah Yudas. Oleh karena itu Allah mengubah Yudas menjadi Nabi Isa. Bentuknya, suaranya, semuanya mirip dengan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, dan nanti ketika pada hari kiamat Nabi Isa lah yang bisa mengalahkan Dajjal. Keren kan? Nah itulah Islam. Makanya kalau pengen tahu banyak sejarah Islam, banyak-banyaklah baca buku, jangan cuma baca HP, main TikTok, main apalah itu. Next, yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah dengan berbahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Membacanya merupakan ibadah. Barang siapa membaca Al-Quran itu pahalanya dihitung per huruf. Bayangkan, kamu membaca bismillah saja itu sudah berapa huruf, kamu hitung sendiri. Apalagi kamu satu hari bisa membaca 1 juz. Luar biasa, ahli surga insyaallah. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain itu. Yang lain ada juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 3, yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan juga Injil. Proses diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, ya, telepati kalau zaman sekarang. Yang kedua, malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kali Nabi menerima Al-Quran itu di gua Hira ya. Itu Nabi Muhammad sampai bergetar itu ketika disuruh Iqra oleh malaikat. Di situ diceritakan bahwa malaikat itu besar, tinggi, putih, bersayap ya. Nah itu cerita. Dan yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng. Jadi ketika ada dendeng, itu ada wahyu Allah turun kepada Nabi Muhammad. Jadi selain wahyu-wahyu itu ditulis yang sekarang dalam bentuk Al-Quran itu juga dihafalkan oleh para nabi dan juga para sahabat pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam wujud yang asli. Manfaat diturunkan Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. 1. Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. 2. Turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. 3. Memudahkan untuk diingat dan juga dihafal. Yang keempat, diantaranya ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama, kumpulan wahyu Allah SWT. Yang kedua, sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sumber hukum Islam. Di situ semua masalah kita terjawab ada dalam Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga, sebagai cahaya petunjuk, atau bahasa lainnya adalah Al-Huda. Yang keempat, sebagai peringatan. Yang kelima, sebagai penerangan dan juga pembeda, Furqan. Yang keenam, sebagai pelajaran. Dan yang ketujuh, sebagai sumber ilmu. 8, sebagai sumber hukum yang hak, sebagai obat penyakit jiwa. Bisa itu kalau yang stres, galau, kembalilah pada Al-Quran, maka jiwa kita akan kembali sehat. 10, sebagai pemberi kabar gembira.
11. Sebagai pedoman melakukan pencatatan. Isi kandungan Al-Quran. Oke, Al-Quran itu terdapat 5 isi kandungan. Yang pertama ada akidah, kemudian akhlak, ibadah, syariah, dan juga muamalah. Dari segi kuantitas, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf, 77.439 kosakata. Wow, keren ya. Pernah menghitung? Kalau nggak percaya, buktikan saja. Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jangan Anda kira cuman 1 bulan 2 bulan ya, 22 tahun. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Sikap perilaku beriman kepada kitab Allah, mengakui dan menghormati kedudukan kitab Allah sebelum Al-Quran. Ya, kita sebagai umat Islam, kita harus meyakini 3 kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Dan yang kita jadikan pedoman adalah Al-Quran. Yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Dan yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah menyembah Allah. Fungsi beriman kepada kitab. Yang satu, pertama, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh, jelas. Yang kedua, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Yang ketiga, taat beribadah kepada Allah dengan benar. Yang keempat, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Yang kelima, bersikap optimis dalam hidup. Ya, sama ya tadi juga. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan dalam grup. Tugas juga nanti akan di-share di grup. Selamat mempelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.